Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164 dan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang, selamat bergabung, kembali kita berjumpa. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif Fatwa TV dengan tema Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullahu Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Acara live interaktif kita kali ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam. Lantas Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban dan Radio Mas FM Saragan. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087, 033154460087. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, pengasuh acara live interaktif Jalan Lurus Akidah, Ustadzul Fadil Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Gimana antum? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga antum, para pemirsa Amin, semuanya. Ustaz, amin. Allahumma amin. Keluarga semua sehat, Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang waktu di kampus kita lagi liburan, Ustaz ya? Betul. Bagaimana dengan kegiatan Ustaz sehari-hari, Ustaz? Di samping tentunya Masih aja kesibukan. masih ada, Ustaz, Masih banyak PR. selagi masih hidup kan masih ada banyak tugas saja. Betul. Masya Allah. Tentunya terutama tugas kita beribadah, benar Ustaz. Betul. Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas waktu kesempatannya Ustaz. Dan tentunya di awal sebagaimana biasa kita minta berupa nasihat Ustaz. Falyatafaddal masykura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berada di penghujung bulan Jumada Al-Akhirah, dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Rajab. Dan sebagaimana kita tahu bahwa bulan Rajab ini adalah termasuk bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah mengatakan di antara 12 bulan yang Allah SWT ciptakan adalah 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan ini 3 bulan yang Allah SWT ciptakan secara berturut-turut. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Dan bulan haram, para ulama menjelaskan ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Mereka mengatakan bahwa orang yang beribadah di bulan-bulan haram maka pahalanya lebih besar daripada beribadah di bulan-bulan yang lain. Atau orang yang melakukan amal soleh di dalamnya maka akan mendapatkan pahala yang
besar. Dia berbeda dengan bulan misalnya Rabiul Awal atau bulan Safar atau bulan Rabiul Tsani. Orang yang melakukan ibadah di dalamnya dan masuk di dalamnya ibadah apa saja, baik ibadah puasa atau sholat atau sedekah, maka seseorang apabila memasuki bulan haram ini hendaklah dia bersemangat untuk melakukan amal soleh di dalamnya demi mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan bulan Rajab, apakah di sana ada dalil yang khusus yang menunjukkan bahwa mengamalkan amalan tertentu di bulan tersebut mendapatkan pahala tertentu? Maka para ulama menjelaskan setelah mereka meneliti dalil, melihat hadis, mereka mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada di sana hadis yang sahih atau hadis yang hasan yang secara khusus menunjukkan bahwa amalan tertentu kalau dikerjakan di bulan Rajab ini akan mendapatkan pahala tertentu dari Allah SWT. Di antara yang menjelaskan masalah ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, seorang ahlul hadis. Beliaulah yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan bahwasanya inna syahra Rajabin lam yarid hadithun khassun bi fadli siyami fihi la sahihin wala hasan atau la sahihun wala hasan. Sesungguhnya bulan Rajab tidak ada di sana hadis yang khusus yang menjelaskan tentang pahala berpuasa di dalamnya. Tidak sahih dan juga tidak hasan. Artinya hadis-hadis yang datang di dalam masalah keutamaan berpuasa di bulan Rajab ini adalah hadis yang tidak sahih. Ada di antaranya adalah hadis yang dhaif dan ada di antaranya hadis yang bahkan maudhu', palsu. Di antara hadis yang dhaif yang di situ disebutkan tentang keutamaan bulan Rajab dan berpuasa di dalamnya adalah hadis yang bunyinya inna fil jannati nahran. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai. Yuqalu lahu Rajab. Dinamakan dengan Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Man shama yawman min Rajabin saqahu Allahu min dzalika nahar. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah SWT akan memberikan dia minum dari air sungai tersebut. Ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi man shama min Rajabin yauman kana ka siyami syahrin. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab satu hari, maka dia seperti orang yang berpuasa selama satu bulan. Wa man shama minhu sab'ata ayyam ghulliqat anhu abwabul jahim as-sab'atu wa man shama minhu thamaniyata ayyam futtihat abwabul jannati thamaniyah. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang dhaif dinisbahkan kepada Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka dia seperti orang yang berpuasa satu bulan. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari akan ditutup 7 pintu jahanam. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari maka akan dibuka 8 pintu surga. Waman shama minhu 10 ayyam buddilat sayyi'atu hasanat. Dan barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab maka akan diganti dosa-dosanya dengan pahala. Nah, ini beberapa hadis yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis-hadis yang dhaif. Dan sekali lagi
semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan berpuasa di bulan Rajab ini adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian bahwa tidak ada di sana hadis yang sahih atau hasan yang menunjukkan tentang keutamaan secara khusus, yaitu berpuasa secara khusus di bulan di bulan Rajab. Tidak ada di sana hadis yang sahih di dalam masalah ini. Oleh karena itu kembali kita kepada yang umum, artinya kalau ingin berpuasa di bulan Rajab silahkan, karena memang bulan Rajab itu adalah bulan haram yang diutamakan kita dan didorong untuk beramal soleh, tapi tanpa kita menentukan ya keutamaan tertentu bagi orang yang berpuasa di bulan Rajab. Apalagi di sana ada hadis yang disebutkan barang siapa yang berpuasa pada hari pertama di bulan Rajab dia akan mendapatkan demikian, hari yang kedua dia akan mendapatkan demikian. Ini tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, ini jadi al-ilmu qabla al-qauli wal amal, Ustaz. Berilmu sebelum beramal dan berkata, Ustaz. Karena bentar lagi Rajab mau masuk, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, Ustaz. Iya. Dan menunjukkan juga, Ustaz, bisa kita petik hikmah. Jadi modal semangat saja tidak cukup, benar, Ustaz? Tidak cukup. Harus disertai dengan cara yang benar. Cara yang benar. Ya. Semangat untuk beribadah, mengisi usianya dengan amal soleh tidak cukup. Harus kita belajar apakah ibadah tadi ada contohnya tidak dari Rasulullah SAW. Ya. Dan itu semuanya sudah ada dicontohkan. Sudah dicontohkan. Ya, dan sebaik-baik petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ustaz, demikian pemirsa sedikit nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, izin Ustaz kita bacakan soal yang pertama telah masuk. Ini dari Jawa Barat, Ibu Sarah. Ustaz, ahsanallahu apakah Dajjal akan masuk neraka juga? Jika iya, bukankah dia diciptakan untuk diuji di hari akhir untuk semua orang? Begitu juga dengan kelompok Ya'juj dan Ma'juj, ya Ustaz. Ya. Dajjal ini adalah termasuk anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah dia adalah seorang manusia, dan yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan mereka mukallaf, dibebani. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagaimana manusia yang lain diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Rasul yang telah diutus kepadanya, maka Dajjal juga demikian. Dan Dajjal sebagaimana kita tahu mengaku sebagai Rabb, dan dia tidak beriman dan tidak mengikuti Rasulullah SAW, sehingga Dajjal termasuk orang yang kafir, dan tempat kembali orang yang kafir adalah di dalam neraka. Allah SWT mengatakan u'iddat lil kafirin, neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, Ya'juj dan Ma'juj juga demikian, Ustaz. Ya'juj dan juga Ma'juj demikian. Masya Allah. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya, Ustaz, dari saudara Muhammad Syadya Putra di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ustaz, apakah yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus, hanya para ulama saja? Dan bagaimana cara dengan orang yang mungkin dia hanya penuntut ilmu kecil atau orang awam? Apakah mereka bisa mendapatkan surga Firdaus? Lalu, apakah benar ciri-ciri orang yang mendapatkan surga Firdaus adalah orang-orang yang memiliki amal jariah atau sedekah jariah yang banyak? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki amal jariah? Apakah mereka juga bisa mendapatkan surga Firdaus, Ustaz? Ya. Jannatul Firdaus, surga Firdaus bukan hanya dikhususkan untuk para ulama saja. Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Diawali dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang sebagian sifat-sifat mereka, di antaranya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Mereka adalah orang-orang yang membayar zakatnya. Mereka menjaga kemaluannya kecuali atas istri dan juga budak mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat. Apabila mereka berjanji, maka mereka menjaganya. Dan mereka menjaga salat 5 waktunya. Kemudian Allah SWT mengatakan, ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi firdaus. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Menunjukkan bahwasanya yang masuk ke dalam surga firdaus bukan hanya para ulama. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau misalnya dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan menempati Jannatul Firdaus, maka mereka pun insya Allah akan masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon terhubung Ustaz, kita coba sapa Ibu Rahma di Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rahma. Ustaz, assalamualaikum. Izin Assalamualaikum bertanya warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Silakan Bu Rahma. Ya, Ustaz, saya kan ini biasa itu ya ngamalin doa habis maghrib sama subuh itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu habis maghrib 10, habis subuh 10 ya Ustaz ya. Ada di buku doa ya wirid itu. Terus saya ini baru dapat itu dari ya Ustaz sunnah gitu Ustaz. Tapi ini videonya kayaknya itu dipotong gitu Ustaz. Itu ditambah zikirnya yang seperti tadi itu, ditambah waktu asar 10 kali Ustaz katanya. Setelah asar? Iya, jadi ada 3 terusannya. Apa habis subuh, maghrib, asar. Lah yang asar ini saya ini baru dapat gitu. Kebetulan video dari Ustaz itu tadi kok kayaknya dipotong gitu loh Ustaz. Apa betul apa ada dalilnya yang asar ini Ustaz? Ya. Baik, cukup Ibu. Cukup, syukran. Jazakallah khairan. Terima kasih Ibu Rahma Jakarta. Silakan Ustaz. Iya. Sesuai dengan ilmu yang saya tahu, memang itu disunahkan setelah maghrib dan juga subuh ya. Adapun setelah asar, wallahu taala alam. Apakah memang di sana ada dalil yang sahih dari Nabi SAW bahwa setelah sholat asar itu disunahkan untuk membaca zikir tersebut 10 kali. Seandainya itu memang sahih dari Nabi SAW, maka bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil yang diamalkan. Tapi seandainya itu adalah hadis yang dhaif, tentunya kita mencukupkan diri dengan hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Berarti yang kita ketahui cuma ba'da maghrib dan setelah subuh saja. Itu yang sudah jelas insyaallah ta'ala. Demikian Ibu Rahma yang bertanya, semoga bisa dipahami dan istiqomah untuk mengamalkannya. Baik, sudah terhubung pula telepon dari Sumatera Ustaz, Ibu Yodi di Pekanbaru Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Yodi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Kan karena takut dicela keluarga dan warga. Itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih Umu Yodi, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, maka sebagai seorang istri, kalau memang melihat suaminya melakukan perkara-perkara yang menyimpang di dalam agama, apalagi di sini dikhawatirkan itu adalah sebuah ritual yang bisa sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maka adalah dia menasihati, dan alhamdulillah istri tersebut diberikan ilmu, mengetahui itu adalah perkara yang batil,
bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maka dia ingatkan, dan tentunya bukan hanya sekali, 2 kali, sampai hilang syubhat. Semoga suami tersebut kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Islam yang benar. Tapi seandainya ternyata memang kenyataannya dia telah kembali kepada agama yang pertama, kembali sebagai seorang Buddha, maka tentunya dalam hal ini sebagaimana yang kita ketahui, tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki yang musyrik. Tidak boleh dia menikah dengan laki-laki yang musyrik, sehingga dalam keadaan demikian dia harus berpisah dari suaminya. Nah, yang kedua, Ustaz. Kemudian yang kedua, menyikapi keluarga yang mengikuti adat Jawa. Kalau seseorang, yaitu seorang pengantin, dia sudah mengetahui yang hak, sudah mengetahui yang benar, bagaimana tata cara menikah di dalam agama Islam, maka dia berusaha. Dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih kental budayanya. Dia berusaha, baik pengantin wanita atau dia adalah pengantin laki-laki, berusaha memahamkan keluarganya, orang tuanya, mengajak mereka untuk bagaimana supaya pernikahan tersebut sesuai dengan sunnah. Seandainya mereka tetap berada di atas pendapatnya, padahal kita sudah menasihati dan kita sudah memberikan alasan, tapi ternyata mereka tetap ingin melakukannya, itu sudah di luar kemampuan kita. Yang penting kita sudah berusaha memberikan nasihat dan kita sudah mengingkari. Ternyata orang tua yang mereka memang berkuasa saat itu, mereka ingin melakukan ritual tersebut, maka pernikahannya tetap sah, akan tetapi tentunya yang namanya perayaan atau ritual yang di situ bertentangan dengan syariat, ini ya ada dosa tersendiri dalam agama Islam. Nah, wallahu taala a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, masyaallah, ini penelpon dari Jember, Ustaz. Dekat dari studio kita nih kayaknya nih. Mas Foto di Jember, kita coba sapa. Assalamualaikum Mas Fotoni. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar Mas? Sehat Mas? Iya, sehat. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, saya pernah mendengar dari Ustadz Abdul Roy kalau nggak salah. Itu ada seorang pemirsa yang bertanya, apakah seorang yang tidak melakukan sholat itu bisa menjadi murtad? Nah, jawabannya kalau nggak salah bilangnya iya. Itu sepakat dengan hadis yang menjelaskan kalau batas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan itu adalah sholat. Nah, saya ingin bertanya, apakah hadis itu sahih atau dhaif, Ustaz? Masya Allah. Cukup Mas Fotoni? Iya. Bisa dipahami saja Ya. Masya Allah. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Fatani kalau nggak salah di SD Imam Syafi'i ya. Oh, Belajar. demikian. Masya Iya. Allah. Barakallahu fiik. Tentang pertanyaan, apakah orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari agama Islam atau tidak? Maka para ulama di sini berselisih pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka atau orang tersebut keluar dari agama Islam berdasarkan firman Allah dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Adapun firman Allah, maka Allah SWT mengatakan ketika ada di dalam surat Al-Mudaththir, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang telah menjerumuskan kalian ke dalam sakar, ke dalam neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu bukan orang yang sholat. Para ulama menjelaskan, menunjukkan bahwa di antara yang menyebabkan mereka masuk ke dalam jahanam, dan ini adalah orang-orang kafir, adalah karena mereka tidak melakukan sholat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat,
kemudian mendirikan salat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Kalau tidak salat berarti bukan saudara kita. Dan kalau bukan saudara kita berarti bukan muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Asyirik dan kufur di sini adalah syirik yang besar. Kekufuran di sini adalah kekufuran yang besar. Dan dua hadis yang kita sebutkan adalah hadis yang sahih. Sehingga sebagian ulama mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dia telah keluar dari agama Islam. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan wa amudus shalah, dan tiang agama itu adalah sholat. Artinya kalau sampai seseorang tidak melakukan sholat berarti dia telah merobohkan tiangnya. Dan sebuah bangunan yang roboh tiangnya maka akan roboh bangunan tersebut. Kalau sholatnya tidak dilakukan maka dia tidak memiliki agama. Sehingga seorang salaf yaitu Abdullah bin Syaqiq bila mengatakan, maka ana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya kafir kecuali salat. Ini semakin menguatkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat ini telah keluar dari agama Islam. Dan di sana ada ulama yang mengatakan tidak keluar dari agama Islam, tapi dia melakukan dosa yang besar. Tidak keluar dari agama Islam, tapi dia melakukan dosa yang besar. Terlepas mana yang lebih sahih di antara dua pendapat ini, maka cukuplah adanya khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Sampai mereka berbeda pendapat apakah pelaku dosa ini, yaitu orang yang meninggalkan sholat ini kafir atau tidak. Sampai mereka berbeda pendapat, ini menunjukkan tentang berbahayanya orang yang meninggalkan sholat. Ketika para ulama berbicara, apakah orang yang berzina, orang yang melakukan riba, orang yang membunuh tanpa hak, ketika mereka berbicara tentang dosa-dosa yang besar tadi, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada di antara mereka yang mengkafirkan. Tidak ada di antara mereka yang mengkafirkan pelaku zina atau mengkafirkan orang yang melakukan riba. Itu adalah dosa besar, mengurangi keimanan, tapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam. Ini keyakinan Ahlussunnah. Beda dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka memiliki akidah yang menyimpang tentang pelaku dosa besar. Tapi ketika mereka berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat, sampai mereka berselisih pendapat. Ahlussunnah berselisih pendapat apakah orang ini keluar dari agama Islam atau tidak keluar dari agama Islam. Berarti ini menunjukkan tentang begitu besarnya bahaya orang yang meninggalkan sholat. Nah, wallahu ta'ala Masyaallah, barakallahu fik. Jadi hadisnya itu sahih saja ya? Sahih. Begitu Mas Fatoni, semoga bisa dipahami. Barakallahu fik. Kita coba sapa penelpon berikutnya dari Sambas Ustaz. Ya. Bapak Suryadi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Begini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kami ini ada yang berpendapat katanya Nabi Muhammad dahulu tidak sempat mengerjakan yang dicontohkannya, jadi tidak sunnahnya tidak ada tapi dikerjakan di kelompok kami. Katanya Nabi Muhammad tidak sempat yang mencontohkan begitu.
yang apa itu selawat yang pakai gendang, pakai musik, yang berjoget-joget, apakah itu bisa bagaimana ya? Ya. Menyikapinya itu. Baik. Bisa dipahami Ustaz? Ya. Cukup Bapak bisa dipahami insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Termasuk keyakinan yang harus kita yakini bahwa Nabi SAW tidaklah meninggal dunia kecuali agama ini sudah disempurnakan oleh Allah. Allah SWT telah menyempurnakan agama ini. Allah SWT mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah mengatakan, akmaltu, aku telah sempurnakan. Dan yang namanya sempurna itu tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sempurna, yang menyempurnakan siapa? Yang menyempurnakan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka yang saat itu adalah agama, hari ini juga termasuk agama. Yang saat itu bukan termasuk agama, maka hari ini juga bukan termasuk agama. Kalau saat itu adalah bukan ibadah, tidak diamalkan oleh Nabi SAW, maka hari ini juga bukan merupakan ibadah. Saya bawakan di sini ucapan dari Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau rahimahullah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama ini dan dia mau menganggap bahwasanya bid'ah tersebut adalah hasanah, bid'ah tersebut adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Kalau seseorang membuat bid'ah dan menganggap itu adalah baik, dan dia tahu itu adalah tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan Nabi tidak sempat melakukannya, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Mengkhianati artinya ada sebagian ajaran Allah yang tidak disampaikan kepada kita. Ini namanya berkhianat. Berarti kalau kita menganggap bahwasanya ibadah tersebut tidak disampaikan oleh Nabi SAW dan kita yang mengetahuinya, berarti menganggap bahwasanya Nabi SAW telah mengkhianati risalah Allah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, li'anna Allah yaqul, karena Allah SWT mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, membaca ayat ini. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Disempurnakan oleh Allah. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, fama lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dinan. Maka sesuatu yang saat itu bukan termasuk agama, hari ini juga bukan termasuk agama. Ini ucapan Imam Malik rahimahullah. Jadi amalan tersebut coba dilihat apakah saat itu ada di zaman Nabi SAW, diamalkan oleh Nabi SAW atau tidak. Kalau tidak, maka itu bukan termasuk bagian dari agama. Bukan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi justru itu adalah sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Allah, karena Allah SWT membenci bid'ah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku kecuali wajib bagi mereka untuk menyampaikan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu. Menunjukkan bahwasanya seluruh nabi, Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya, mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebaikan yang mereka tahu kepada umatnya.
dan seluruh nabi, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan seluruh amanah yang telah dibebankan kepada mereka. Jadi tidak ada di sana istilah tidak sempat. Ya, Allah SWT dialah yang memegang umur para nabi tersebut. Allah SWT juga lah yang telah memberikan amanah mereka untuk menyampaikan wahyu ini. Jadi ucapan tidak sempat ini adalah ucapan yang batil. Allah tidak akan mematikan mereka kecuali mereka sudah menyampaikan amanah kepada umat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Berarti menunjukkan juga Ustaz, kalau demikian berarti sama dengan menduduh Nabi tidak menyampaikan agama Ustaz. Iya, itu konsekuensi dari ucapan tadi. Cuma tidak kemudian kita ambil kesimpulan bahwasanya si fulan berarti dia telah menuduh Nabi mengkhianati, karena ini konsekuensinya. Konsekuensi dari perbuatan tadi. Kalau mereka menyadari, tentunya mereka akan segera memperbaiki dirinya. Ya, jadi nggak bisa kemudian kita hukumi kalau demikian mereka menuduh Nabi, dan kalau menuduh Nabi berarti mereka keluar dari agama Islam. Tidak boleh seperti itu ya. Ini konsekuensi dari ucapan mereka yang mungkin mereka nggak sadari gitu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya yang semoga bisa dipahami oleh kita semua, terutama Bapak yang bertanya di Sambas tadi. Baik, ini pertanyaan atau penelpon dari Papua Ustaz. Setelah dari Sambas kita menuju Papua, Bapak Wahid. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papua, dari Pak Wahid. Ya, ini. silakan Bapak. Ahlan wa sahlan Pak Wahid. Ya. Mohon maaf Bapak Wahid, untuk volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu Bapak agar suara bisa didengar dengan jelas. Ya. Sudah suaranya kecil ini? Ya, fokus untuk ditelepon saja Bapak ya. Silakan Bapak. Ya. Ya, silakan Bapak. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Wahid di Papua. Ya, mau tanya tentang menjalankan sholat sunat taubat itu waktunya jam berapa? Iya. Afdolnya. Cuman itu saja yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Baik, Pak, ditunggu. Terima kasih. Pertanyaannya, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Tentang sholat taubat, maka ini dikerjakan ketika seseorang setelah dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa dan menyesal atas dosa tadi, ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berwudu, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Inilah dinamakan dengan sholat taubat. Kapan dikerjakan? Setelah dia melakukan dosa. Ya, tidak ada di sana waktu khusus harus pagi atau siang atau malam. Ketika dia melakukan dosa dan dia menyesal, maka dia disyariatkan untuk melakukan sholat taubat ini. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Bapak Wahid di Papua, semoga bisa dipahami Bapak. Kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar untuk berkonsultasi langsung, bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, akidah jalan lurus, di 0331544687. Dan kita coba sapa penelpon telah terhubung Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Adi. Ya, ini saya bertanya tentang cara salat yang benar Ustaz. Iya. Cara apa? Salat yang benar. Ya. Silakan Bapak. Ya. Cara duduk tasawuf bila kita salat 2 rakaat itu gimana duduknya Ustaz? Apakah istiraj atau apa? Tawarruk. Tawarruk ya. Baik. Cukup Bapak? Enggak, sekali lagi banyak. Saya ini orang buta Ustaz. Baik. Ya, mohon tuntunan Ustaz. Jadi tangan lagi Ustaz. Apa? Niat itu Ustaz. Kalau kita berniat itu apakah cukup di dalam hati atau dilapaskan di lisan Ustaz? Baik. Dan juga bila setelah salam itu apa di wajah atau gimana afdalnya Ustaz? Setelah salam?
Ustaz Fajar. Salam. Oh ya. Baik Bapak, Masya Allah. Ditunggu jawabannya Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang masih banyak saya mau tanya Ustaz karena ya, Baik, mungkin berkaitan dengan sholat Bapak ya. iya dan apa itu namanya? Bila kita sholat itu sunnah itu kan 2 rakaat salam. Seperti tahajud itu setelah salam itu kan apa kita membaca doa iftitah lagi jika kita melanjutkan rakaat selanjutnya atau hanya di pertama saja Ustaz? Ya, dicatat ya. Ya, baik. Baik. Baik, cukup Bapak. Dan kalau apa ini, kalau kan saya kebanyakan sholat hanya di rumah Ustaz karena saya kan buta kan terbatas anak saya. Jadi kalau bila saya mau sholat wajib itu apakah saya azan dulu atau iqamah atau gimana Ustaz, langsung sholat aja Ustaz? Ya. Masya Allah. Baik. Cukup Bapak. Barakallahu fiik. Dijawab sama Ustaz. Demikian syafakallah Bapak Adi di Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Nah, beberapa pertanyaan tentang masalah salat. Secara umum, seorang muslim berpegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapakah yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka kita berusaha untuk salat dan melihat dalil dan melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu mereka mempraktekkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk ilmu yang harus kita pelajari ya. Salat 5 waktu ini adalah amalan yang wajib, termasuk rukun Islam. Kita harus belajar bagaimana salat 5 waktu, bagaimana tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Nah, di antara kitab yang bagus dan dinasihatkan untuk dipelajari adalah kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah, dan di situ beliau rahimahullah mendatangkan tata cara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dalil-dalilnya. Dan sebagaimana kita tahu, beliau adalah seorang muhaddits yang sangat berhati-hati berusaha untuk memilah dan memilih mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang tidak sahih. Silahkan kita kembali kepada buku tersebut, dan kalau memang kita tidak bisa membaca, maka kita di sana ada ceramah-ceramah ya, ada tentang pelajaran sholat dan disampaikan dengan suara, maka kita bisa mengambil faedah dari ceramah-ceramah tersebut. Kemudian tentang manakah yang benar ketika seseorang sholat 2 rakaat dia duduk iftirash atau duduk tawarruk, maka di sana ada khilaf di antara para ulama tentang mana yang lebih afdal. Dan yang lebih kuat wallahu taala alam, kalau seseorang sholat 2 rakaat atau secara umum sholat yang di situ hanya ada 1 tasyahud saja, seperti misalnya seseorang sholat 2 rakaat qobliyah subuh, atau dia sholat subuh, atau dia sholat witir 1 rakaat misalnya, berarti di sini hanya ada 1 tasyahud. Maka yang afdal, yang lebih utama adalah seseorang duduk iftirash. Seseorang duduk iftirashnya itu duduk di atas telapak kaki kirinya, tidak meletakkan pantatnya di lantai, tapi meletakkannya di telapak kaki kiri. Ini yang lebih afdal. Seandainya seseorang duduk tawarruk dalam keadaan seperti itu, maka tidak masalah. Ini tidak membatalkan sholat seseorang. Permasalahannya di sini adalah mana yang lebih afdal, mana yang lebih besar pahalanya, mana yang lebih utama. Maka kita katakan berdasarkan dalil bahwasanya untuk sholat yang hanya
satu tasyahud, maka kita melakukan duduk iftirash. Kita melakukan duduk iftirash. Adapun solat yang di situ ada 2 tasyahud, seperti misalnya solat maghrib atau solat yang 4 rakaat, maka pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir kita melakukan duduk tawarruk, dan itu pun afdhaliyah. Artinya seandainya seseorang ketika tasyahud akhir dia melakukan iftirash, maka tidak masalah, ya, tidak membatalkan solatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Yang kedua masalah niat, Ustaz. Iya, masalah niat, kalau kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, maka mereka tidak melafatkan niat. Tidak melafatkan niat. Tidak ada di sana hadis yang sahih yang dinukil dari Nabi SAW bahwasanya beliau ketika akan sholat, beliau melafatkan niat dengan mengatakan nawaitu dan yang semisalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Padahal beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ternyata Nabi SAW tidak melakukannya demikian. Oleh karena itu seorang muslim tidak mengucapkan niat ketika dia akan salat. Kemudian yang kedua, yang namanya niat itu adalah kehendak hati. Para ulama menjelaskan bahwasanya definisi niat secara bahasa adalah al-qasd. An-niyatu adalah al-qasdu, yaitu maksud. Dan maksud itu adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Sehingga seseorang sekedar dia bermaksud, di dalam hatinya berkehendak untuk melakukan sholat isya misalnya, maka itulah niat. Itulah yang dinamakan dengan niat, yang para ulama menjelaskan termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. Kalau di dalam hatinya ada kehendak untuk melakukan sholat isya atau sholat sunnah misalnya, maka itulah yang dimaksud dengan niat. Jadi tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Bahkan dikhawatirkan orang yang melafadzkan niat dan di situ ada kehendak untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, maka dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kebid'ahan di dalam agama ini, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, beliau tidak memandang adanya talafut bin niyah. Adapun ucapan yang dinukil dari beliau, bahwasanya yang pertama adalah ucapan, maka yang beliau maksud adalah takbir. Takbir itulah yang diucapkan pertama kali di dalam salat, yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa tahrimuha takbir. Dan yang mengharamkan adalah takbir. Apabila seseorang sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka diharamkan makan, diharamkan atasnya berbicara. Itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Jadi bukan maksudnya adalah yang pertama kali adalah ucapan adalah niat, bukan. Tapi yang pertama kali yang beliau maksud di sini adalah takbir, karena takbirnya adalah sebuah ucapan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masalah barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum. Berikutnya Ustaz, kadarullah karena beliau buta, hafizallahu ta'ala. Nah, untuk sholat di rumah apakah tetap adzan dan iqamah beliau Ustaz? Ya, kalau memang beliau sholatnya di rumah, dan sebelumnya saya katakan kalau memang seseorang bisa dia menghadiri sholat berjamaah di masjid dan ada yang menuntun di antara keluarganya, tentunya ini adalah pahala yang besar tersendiri bagi seseorang, dan juga keluarganya yang menuntun dia, yang membawa dia untuk menghidupkan syiar di antara syiar-syiar Islam, yaitu sholat berjamaah. Tentunya ini yang lebih baik. Kita tahu di sana ada sebagian orang soleh yang juga mendapatkan ujian seperti itu,
dan sangat semangatnya dia untuk menghadiri sholat berjamaah sampai dia memasang tali. Dia memasang tali antara rumahnya dengan masjid. Jadi ketika dia berangkat, dia berpegangan dengan tali tersebut supaya sampai ke masjid. Pulangnya juga demikian. Dia pasang tali tersebut khusus untuk membantu dia supaya sampai ke masjid. Ini sekedar contoh menunjukkan tentang semangat. Tapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan dia untuk datang ke masjid dan karena satu sebab atau lebih, kemudian dia melakukan sholat fardu tersebut di rumahnya, maka seandainya dia melakukan adzan kemudian melakukan iqamah tidak masalah. Seandainya dia melakukan adzan atau melakukan iqamah tidak masalah. Atau dia mencukupkan diri dengan adzan yang ada di masjid, kemudian dia iqamah. Kemudian dia iqamah saja, maka itu juga tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Adi di Sulawesi Selatan, yang semoga bisa dipahami dan membantu jawabannya. Dan kami juga sampaikan untuk bertanya langsung atau masih banyak pertanyaan bisa ditelepon kembali di acara live interaktif hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan kemudian Ustaz, kita bacakan surat terakhir mungkin Ustaz, karena surat terakhir insya Allah dengan ringkas dari hamba Allah di Riau. Assalamualaikum Ustaz. Orang yang melakukan dosa tapi dia tidak tahu kalau itu dosa, padahal dia sudah berusaha belajar agama, apakah ada uzur bagi orang ini Ustaz? Kalau memang dia sudah berusaha untuk tahu, dia belajar, menghadiri kajian, membaca dan seterusnya, ternyata ada suatu dosa yang tidak dia tahu atau dia tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa, kemudian akhirnya dia melakukannya, maka orang yang demikian mendapatkan uzur. Karena dalam ayat Allah SWT menceritakan tentang ucapan orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengadab kami kalau kami lupa atau kami bersalah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan qad fa'altu, aku telah lakukan. Artinya aku telah mengampuni orang yang melakukan satu dosa, satu kesalahan karena dia lupa atau dia salah. Di antara bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan. Ya, tidak tahu bahwasanya itu adalah dosa. Dan Nabi SAW mengatakan innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku apa yang dilakukan karena salah atau lupa atau karena dipaksa. Jadi sekali lagi, kalau memang dia sudah berusaha dan ternyata dia terjatuh dalam kesalahan sedangkan dia tidak tahu, maka dia termasuk orang yang dimaafkan. Dan sebelum ditutup, ini tentang hadis yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah asar. Ini ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullah di dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga kalau memang ini adalah hadis yang seperti yang tadi kita katakan secara umum, kalau memang dia adalah hadis yang hasan atau sahih dan tetap dari Nabi SAW, maka silahkan kita mengamalkannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, itu sebagai tambahan jawaban kepada Ibu Rahma tadi di Jakarta yang bertanya, semoga bisa dipahami. Demikian juga pertanyaan yang terakhir tadi disampaikan dan dijawab oleh Ustadz, yang semoga bisa dipahami oleh kita bersama dan dapat kita amalkan. Dan karena waktu yang batasi kita Ustadz, 1 jam kurang lebih bersama-sama kita istifadah dengan antum, yang semoga bisa kita aplikasikan. Dan tentunya kita minta maaf Ustadz
Dan juga terima kasih jazakumullah khairan atas semua ilmu telah berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu kembali insya Allah di pertemuan berikutnya. Amin. Demikian pemirsa Fatwa TV, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Waalaikumsalam An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164.